Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 16 Februari 2024, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Dan bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan dalam embun pagi hari ini adalah mengendalikan diri sendiri dengan hidup sederhana. Kita bersama akan mendasarkannya melalui firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Namun, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan itu, kita siapkan hati, kita rendahkan hati kita juga di hadapannya bersama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan di saat ini. Mengawalinya, kami belajar untuk berserah sepenuhnya padamu. Mampukan kami mendengarkan Engkau untuk mengawali hari baru kami melalui firman-Mu. Dengan belajar, kemudian merasakan firman itu, memahaminya, dan menghidupi untuk melakukan secara nyata. Di antara kerapuhan diri, keterbatasan kami, hanya berserah padamu. Engkau menolong. Dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita melihat dari 2 Timotius 4 atau 2 Timotius pasal 4 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membacakan. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar, dan saya akan membacakan di ayat 5 sebagai nats kita. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama merenungkannya. Tema yang kita refleksikan adalah mengendalikan diri sendiri dengan hidup sederhana. Saudaraku, sahabat Petra yang terkasih, ketika kita membaca, mendengarkan ungkapan kata mengendalikan diri, apa sih sejatinya mengendalikan diri itu? Mengendalikan diri bisa dimaknai sebagai kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, serta mengarahkan segala bentuk tindakan dalam diri menuju ke tindakan yang baik, yang positif. Maka mengendalikan diri ini juga menyangkut kemampuan untuk mengolah emosi yang ada di dalam diri. Bisa mengendalikan diri, apalagi diri kita sendiri, dalam segala keadaan ini adalah sesuatu yang sungguh indah dan berharga. Dalam segala hal, kemudian ada upaya atau usaha menjalani hidup, dan yang dijalani adalah hidup yang kemudian belajar menerima keadaan, mensyukuri, dan menikmati. Bicara soal keadaan itu juga mengandung makna, baik dalam kondisi yang baik ataupun tidak, dalam situasi yang mudah berubah, susah, senang, sehat, sakit, dan seterusnya. Pengendalian diri ini, saudara, merupakan sesuatu yang sangat penting. Belajar menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, belajar menikmati dan merasakan dalam kesadaran diri yang penuh dengan kerendahan hati. Senantiasa ingat, waspada, bahwa segala sesuatu itu ternyata ada waktunya. Tidak ada yang abadi. Maka setiap kesempatan yang ada akan diterima dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjalani dengan sebaik-baiknya dalam segala keadaan itu? Ya, ternyata kunci kekuatannya adalah membangun relasi yang dekat dan lekat dengan Tuhan, yang kemudian akan memunculkan kemampuan untuk menata hidup dengan baik, dengan bersahaja menjalani dalam kesederhanaan. Rasul Paulus memberikan nasihat berupa pengajaran pada Timotius, pengalaman yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya diceritakan bahwa ketika ia menjalani kehidupan pelayanan juga ada dalam berbagai keadaan. Ada kalanya apa yang Rasul Paulus alami tidak selalu seperti yang ia inginkan. Ia merasakan pengalaman penolakan, menghadapi tantangan, situasi yang tidak selalu seperti yang diharapkannya. Baik dan lancar maunya begitu, tapi itu tidak selalu didapatkan. Bahkan bisa jadi ada yang tidak mau mendengarkan pengajarannya, tidak mau mendengarkan apa yang akan disampaikan, walaupun itu pengajaran yang baik dan benar. Tidak semua orang menerima apa yang Rasul Paulus sampaikan. Lantas,
apa yang akan diperbuat dalam kondisi demikian? Apakah berhenti dalam melakukan panggilan pelayanan? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Nasihat Paulus jelas sekali agar belajar, belajar dan terus belajar supaya bisa menerima segala keadaan dengan baik. Bisa mengendalikan diri sendiri dengan berserah, berupaya, tetap melakukan pengajaran Tuhan dan mengarahkan diri untuk terus memohon pada pertolongan Tuhan. Membangun relasi yang dekat dan lekat dengan Tuhan tadi. Terus belajar mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan. Terus berupaya meyakinkan diri untuk belajar mendengarkan dalam kerendahan hati, menyikapi segala yang terjadi dalam keyakinan untuk terus melakukan hal yang baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Menjadi abdi atau hamba yang mau melayani, yang mau meletakkan diri dalam pertolongan Tuhan sepenuhnya. Maka apa yang dinasihatkan sangat jelas. Jauhilah sikap yang merasa paling dan kemudian menjadi jumawa. Milikilah di ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Maka miliki kerendahan hati untuk mendengar, untuk merasakan, dan belajar memahami keadaan di sekitar kita. Apa yang harus diperbuat untuk tetap seturut kehendak Tuhan, yaitu kesetiaan dan kesabaran. Mengarahkan hidup hanya pada pertolongannya. Biarlah yang terjadi dalam hidup kita jalani dengan sebaik-baiknya, terus fokus pada segala pengajaran Tuhan, percaya ketika kita belajar dalam kesetiaan dan kesabaran melakukan tugas panggilan pelayanan, dengan kerendahan hati dan dengan ketulusan, menikmati apapun yang kita hadapi dengan berserah pada penyertaannya, yaitu menunaikan tugas pelayanan dengan baik, maka kita akan dapat merasakan rengkuhan cinta kasih dan pertolongannya. Ia selalu ada di sepanjang waktu hidup yang kita jalani dalam keberserahan diri di dalam Dia. Sahabat Petra yang terkasih, mari terus kita belajar mensyukuri setiap hal yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang adalah anugerah-Nya. Kita akan akhiri sapaan dalam firman Tuhan melalui embun pagi pada hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pengajaran-Mu mengingatkan agar kami belajar memiliki kerendahan hati, agar kami belajar untuk menguasai diri dan berserah untuk melakukan setiap hal yang seturut kehendak-Mu. Dalam segala kerapuhan, kami berserah. Engkau yang memampukan. Kami melakukan tugas panggilan kehidupan dalam karya cinta kasih di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi pada hari ini, Jumat 16 Februari 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan,
dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Esti Widyastuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem. Mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.